oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia-Nya kita diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga dapat mengikuti pembinaan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Para hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, jangan lupa niatkan untuk belajar, ya. Niatkan untuk belajar, membawa alat tulis dan mencatat. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini pematerinya adalah Ustadz Budi Setiawan, ST. Beliau makanya dia inilah LGED. Ya, beliau adalah owner dari BC Malang. Beliau lahir di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Beliau tinggal di Jalan Raya GPA Ngilu, Karangploso, Kabupaten Malang. Pekerjaan saat ini ya, owner BC Malang dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan beliau bergabung di HNI sejak tahun 2015. Alhamdulillah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk selalu membantu, untuk selalu menebarkan, mensiarkan produk-produk dalam HNI. Ya, langsung saja kita sambut Ustadz Budi dengan takbir. Allahu Akbar. Kepada Ustadz Budi kami persilahkan. Baik, cek. Terdengar suara? Ya, terdengar Ustadz. Bagus, jelas? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena di pagi hari ini yang banyak orang masih mungkin lemas-lemas ya. Atau ada yang belum mandi gitu ya, kata Ustaz Ali. Ya, tapi kita sudah standby di sini. Saya yakin yang matikan kamera itu mungkin belum mandi saya. Jadi nggak berani hidupin kamera, Allah. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, walaupun ada yang belum mandi, ada yang sudah mandi ya, masih sambil nyuci piring dan lain-lain, masih bisa untuk talabul ilmi. Inilah kemudahan-kemudahan yang Allah ciptakan setelah adanya pandemi. Salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu menjalankan segala sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan pada pagi hari ini saya untuk menyampaikan materi yang diminta sama Ustaz Ali. Ini baru kemarin kalau salah ya, minta itu ya. Masyaallah. Ini waktunya berapa jam Mas Zaki? Masih di mute. Jadi tidak terdengar Mas Zaki. Ya, sampai jam 8 Ustaz, jam 8. Jam 8 ya. Masyaallah. Oke. Baik. Jam 8 materinya banyak pertanyaan masalah. Jadi harus ya nanti sama pertanyaan nanti Ustaz. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada suara ngaji dan lain-lain. Tolong di mute yang lainnya biar kita bisa konsentrasi. Saya akan mulai masuk. Mana ibunya Dewi? Saya sudah dijadikan host ya. Minta tolong yang lainnya dimatikan ya. Mute-nya di-mute. Ya, suaranya jelas. Enggak Ustaz. Saya belum bisa screen share ini gimana? Screen-nya belum bisa keluar. Ada yang bisa bantu? Ya, gimana Don?
belum bisa share screen. Kenapa ini? Mungkin saya kirim ke Ustaz Ali ya. Ustaz Ali bisa membaca. Kok saya tidak bisa ngirim? Baik, Bapak Ibu Allah, sebelum masuk ke materi, jadi seperti disebutkan bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini ya, bagi orang yang beriman. Jadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka dengan berpuasa, harapannya ya, kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi sebenarnya kuncinya adalah bukan di bulan Ramadannya, ya, tapi setelah bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah latihannya. Kalau bilang dalam bahasa olahraga, di training centernya adalah di bulan Ramadan. Bagaimana hasilnya? Itu hasil dari latihannya dari setelah bulan Ramadan, mulai dari Syawal. Nah ini, apakah kita kembali ke pola-pola makan yang tidak jelas, atau kita tetap menjalankan semua apa yang sudah kita lakukan atau kita laksanakan di bulan Ramadan. Insyaallah. Jadi teman-teman yang Allah, selama bulan Ramadan, alhamdulillah tubuh kita rileks, tubuh kita istirahat. Ya. Banyak organ-organ tubuh kita yang mendapatkan hak-haknya yang selama ini, selama 11 bulan, ya, selama 11 bulan itu bekerja, ya, siang malam, ya, lembur terus. Tapi alhamdulillah dengan bulan Ramadan ini ada waktu untuk mereka istirahat. Maka tunaikanlah waktu istirahat mereka. Nah, sebenarnya posisi Ramadan adalah waktu kita untuk detox. Nah, seperti teman-teman ketahui bersama, kalau kita ingin mengkonsumsi suatu herbal atau menyelesaikan suatu penyakit, maka yang terpenting adalah tentang colon cleansing atau pembersihan khususnya. Maka dengan puasa itu salah satu detox yang terbaik dengan berpuasa. Maka kemarin materi saya sampaikan di Surabaya ya, beberapa minggu yang lalu sebelum bulan Ramadan, itu bagaimana kita memulai bulan Ramadan itu minimal secara duniawinya, maka apa? Ambil timbangan yang digital, timbang dulu nih sekali, timbang dulu yang pakai timbangan digital, dicatat sampai koma-komanya. Nah, selama perjalanan bulan Ramadan itu jangan sampai ke kanan timbangannya, jangan sampai nambah ya, berarti harus turun. Nah, turun berarti artinya apa? Puasanya sudah betul. Tapi kalau bulan Ramadan naik terus ya, berarti apa? Pola makannya hanya memindahkan saja. Yang biasa kita makan di siang hari dimakan di malam hari. Nah, kebanyakan orang berpuasa itu hanya memindahkan pola makan. Pola makan yang siang itu diganti di malam. Ya, akhirnya apa? Tubuh kita atau tubuh kita juga tidak istirahat dengan baik. Nah, teman-teman dirahmati Allah, seperti kita bersama, ya. Sebelum masuk bulan Ramadan itu banyak iklan. Ya, iklan apa? Obat sakit mah. Nah, kita sebenarnya itu agak-agak protes ya. Kenapa? Karena dengan Ramadan sebenarnya dengan berpuasa dari bulan Ramadan adalah obat untuk mengobati sakit mah. Tapi munculnya adalah obat sakit mah. Ini bahaya ini. Nah, jadi orang akhirnya minum obat mah dulu baru puasa. Masalah tabarakallah dengan berpuasa Allah memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang punya sakit lambung. Tapi tadi ingat pola makannya, ya kan? Tapi kalau pola makannya pancet, angel gitu ya sekali ya, angel. Nah, maka gimana caranya? Kita tetap menggunakan atau mengkonsumsi asupan-asupan yang bergizi. Nah, maka di dalam hadis juga disebutkan Rasulullah itu berbuka puasa dengan kurma yang segar atau tamar. Kalau tidak ada kurma yang segar, maka beliau akan mengkonsumsi kurma yang kering atau tadi kurma segarnya adalah rutop, ya. Kalau yang kering adalah tamar, dan yang ketiga kalau tidak ada kurma, maka beliau akan konsumsi air putih. Maka kita bisa lihat di situ, ya. Kalau kita pengen sehat, mencontoh Rasulullah SAW, orang yang paling sehat di dunia, maka berbukanya adalah dengan kurma.
Masya Allah, tabarakallah ya. Dan alhamdulillah di HNI kita ada namanya sari kurma. Nah ini kan sari kurma bagus sekali dikonsumsi. Bahkan 1 sendok sari kurma sama dengan apa? 7 butir kurma. Masya Allah, luar biasa itu ya. Nah kemudian sebelum sholat beliau akan makan kurma tadi. Ya, kalau tidak air putih. Nah, artinya berbuka yang manis tadi adalah manis yang alami. Jadi jangan sampai membilang ada hadis berbuka dengan yang manis. Ya. Itu iklan. Ya. Iklannya teh botol. Ya. Jadi bukan hadis itu. Hadisnya adalah berbuka dengan kurma yang segar atau rutop, atau kalau tidak ada berbuka dengan kurma yang kering atau tamar, dan berbuka dengan air putih. Ini. Nah, jadi artinya manisnya itu adalah manis yang tidak kena api. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah, maka kita berbukalah dengan manis, tapi yang tidak kena api. Sari kurma insya Allah diproses tanpa menggunakan pemanasan api, atau langsung mengkonsumsi kurmanya. Masya Allah ya. Itu sangat bagus sekali untuk mengembalikan stamina tubuh kita, mengembalikan energi yang kita perlukan, yang satu siangan kita ya, setiap hari kita sudah habis terbuang istilahnya dengan ibadah-ibadah kita. Maka setelah itu baru kita mengkonsumsi barang-barang yang lain. Ya mungkin karena orang Jawa itu tidak bisa pisah sama gorengan, ya tapi ingat dulu makan buah kurmanya dulu, baru konsumsi gorengan. Ya gitu, atau makan nasi. Nah, jadi teman-teman berbuka itu menggambarkan bagaimana nanti sewaktu kita sholat tarawihnya. Biasanya kalau bukanya sudah full, masya Allah, itu sholat tarawihnya khusyuk. Ya, khusyuk artinya ngantuk kayak keturun ya, bahaya itu ya. Maka gitu. Kemudian setelah sholat tarawih, ya malam hari berarti otomatis disarankan untuk tidak makan. Disarankan untuk tidak makan. Ya, kenapa? Tadi karena antara makan dan tidur itu minimal ada 4 jam. Jadi kalau teman-teman misalnya habis tarawihnya sekitar jam 8 atau setengah 9, kemudian tidur, ya masya Allah, maka karena belum selesai diproses dengan baik. Ya. Suara saya kecil? Jelas. Jelas ya, oke. Baik gitu. Nah maka apa? Sewaktu sahur. Nah kita kembali ke sahur. Tadi kan berbuka dan sahur. Maka sahur pun usahakan yang mengandung serat, ya, yang cukup. Ya. Apakah bisa dengan sahur dengan kurma lagi? Bagus. Ya, sahur dengan kurma juga bagus. Jadi kurma adalah makanan terbaik. Maka kalau teman-teman berbuka puasa, sahur dengan kurma juga mantap. Nah, itu awali dengan yang manis tadi. Kemudian juga buah, ya, bagus dikonsumsi sebelum makan. Ini intinya itu ya. Nah, jadi juga waktu sahur juga kita boleh silakan teman-teman tambahkan lagi dengan herba-herba yang lain, bisa ada spirulina, ada dietsquam, ya, gitu. Masya Allah, mantap nanti puasanya maka menjadi puasa yang berkualitas, ya, karena tidak rasa capek dan lapar, sehingga bisa menjalankan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah ini, maka tadi disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Tapi kalau buka justru bersegera berbuka. Artinya apa? Kalau kita sahur maka jangan awal-awal ya jam 2 sudah sahur. Ya. Nanti begitu sebelum azan subuh udah lapar lagi gitu ya. Maka misalkan apa? Sebelum azan subuh kita baru sahur. Mungkin sekitar 20 menit sebelum subuh ya azan subuh kita sudah bisa sahur. Salah. Ya kan. Itu untuk menyimpan energi atau menyimpan kadar gula dalam darah kita. Ya. Karena kalau kita berpuasa itu, maka kadar gula dalam darah kita akan turun. Maka kalau kadar gulanya turun, maka apa? Jadi lapar. Nah itu tandanya begitu. Ya. Jadi Masya Allah kita berbuka yang betul, kemudian juga dengan bersahur yang betul. Insya Allah timbangannya nggak ke kanan, Mas. Tapi timbangannya tetap ke kiri, makin ke kiri gitu ya. Nah, indikatornya gitu tuh. Ya.
Kemudian baju-baju sudah mulai longgar lagi. Nah, maka apa? Ini nanti diteruskan sampai dengan Syawal. Nah, jangan hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Masya Allah. Nah, kemudian apa sih penyakit-penyakit yang muncul, gitu ya? Yang muncul di bulan Ramadan. Nah, ini sebenarnya itu bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling sehat, tapi karena pola makan diganti jadi malam hari saja, jadi merubahnya saja, maka apa? Muncullah penyakit-penyakit, tapi itu asam lambung muncul, kolesterol muncul, asam urat muncul, kemudian kepala yang gliang-gliang, gitu ya, kemudian pusing kepalanya, ya. Nah, indikator teman-teman yang dapat Allah, kalau kita kurang keras ya. Kalau kita merasa pusing, ya, merasa pusing, maka artinya adalah air putih kita kurang. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan air putih, gitu kan ya? Setelah kita kan berpuasa, gitu Mas Zaki ya. Maka tadi itu di awalan tetap kan sunahnya air putih kan. Ya, kalau tidak ada kurma, gitu kan? Sunahnya adalah air putih, bukan cendol, bukan kopi 7 elemen, bukan HC, tapi adalah air putih selain kurma. Nah, maka dengan konsumsi air putih yang cukup, insya Allah lalu tidak akan rasa pusing. Apalagi kalau sudah di musim Ramadan, malah ya, itu di 10 hari kedua. Nah, itu udah mulai banyak yang batuk, pilek, ya, meriang. Jadi di masjid itu sudah ramai, ya. Lagi sholat maghrib atau isya dan tarawih itu sudah banyak yang batuk-batuk dan seracot. Nah, artinya apa? Pola makan. Jadi berbuka, jangan berbuka dengan air es, ya, gitu. Jangan berbuka dengan air. Walaupun kalau mungkin di Bojonegoro air es itu seger sekali Ustaz Ali ya, karena di sana udaranya sejuk ya. Jadi harus pakai air es gitu ya. Ingat teman-teman ya, kalau kita mengkonsumsi air es atau air yang dingin, maka lambung kita akan berhenti kurang lebih 30 menit. Insyaallah ya. Kemudian apa? Pembuluh darah mengecil. Dia akan terjadi spasme, mengecil. Ya. Maka kalau pembuluh darah mengecil, otomatis sirkulasi darah gimana? Tidak lancar. Maka apa? Hipertensi. Nanti masuk ke situ. Ya. Hanya orang hipertensi, pusing kepalanya, geliang-geliang. Nah ini ya. Oke. Nah, maka teman-teman yang terima Allah, bagaimana kita menjadi orang yang muslim yang sehat? Maka kita dengan cara berpuasa yang betul, ya, jangan mengalihkan atau merubah pola makan yang siang diubah di malam hari. Itu penyakit yang sering muncul di bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan itu bulan yang kesehatan, itu bagus untuk tubuh kita, tapi karena pola makan kita, ya, maka kita menjadi sakit. Coba Bapak Ibu lihat, jarang ada orang sakit di bulan Ramadan sebenarnya. Ya, begitu masuk bulan Syawal, Masya Allah, luar biasa. Ya. Hanya yang sakit. Oke, itu dulu kita buka tanya jawab aja biar lebih hidup suasananya. Dan juga informasi teman-teman ya, untuk teman-teman informasi sedikit nanti jam 9 ya, jam 9 saya juga akan live di YouTube ya tentang kedokteran Islam di batch kedua. Kalau kemarin sudah batch 1, sekarang batch kedua masih di kedokteran Islam. Jadi jangan kemana-mana. Nanti setiap 2 hari saya akan posting tentang Tibun Nabawi atau tentang KHT lengkap di YouTube. Jadi teman-teman yang jauh-jauh ya, yang tidak bisa ketemu mentornya atau yang tidak bisa mengikuti perkuliahan karena sesuatu dan lain hal, cukup mengikuti channel saya di channel Sang Mentor ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang luar biasa dari Ustadz Budi. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan. Silahkan segera bisa diaktifkan speakernya. Monggo kita buka sesi pertanyaan.
Kalau belum ada, saya cari pertanyaan di chat. Sepertinya tadi ada yang tanya tentang darah tinggi atau gimana tidak ya ini. Ya, ini ada pertanyaan di chat Ustaz Budi. Itu dari Bu Nipa atau Bu ya. Pak War Nida Ahmad. Ini seorang ibu sudah tua. Badannya suka geriang-geriang, kepala pusing. Apa yang harus dikonsumsi? Kebetulan beliau punya darah tinggi. Bisa diberikan jawaban. Umurnya tadi nggak disebutin ya, cuma sudah tua ya. Iya, sudah tua. Ya, karena kalau tua menurut orang Indonesia atau beda dengan tua menurut WHO. WHO itu tua itu umurnya masuk ke tua umur 65 itu baru masuk tua. Kalau 65 ke bawah masih muda. Ya. Jadi kayak Ustadz Ali, saya ini masih muda ya, jadi masih 65 ke bawah. Baik, untuk yang punya masalah dengan hipertensi, ya tadi ingat bahwa jangan konsumsi air es. Ini yang punya hipertensi atau tidak ya, jangan. Kenapa? Nanti membuat pembuluh darahnya mengecil. Maka herbalnya apa? Konsumsilah mengkudu. Fungsi mengkudu adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Ya. Jadi membuka lagi. Kalau tadi diminum es jadi spasme, ya, mengecil. Ya, begitu minum mengkudu dia akan buka lagi. Nah, alhamdulillah kata Bu Ansi masuk ke yang muda. Nah, saya rutin begini, saya rutin konsumsi Dexqua itu berbuka, kemudian pulang terawih dan sahur. Saya minum Dexqua. Alhamdulillah yang dirasakan luar biasa, segar gitu ya. Kan kalau sampai kemarin saya ada ngisi di Bu Ansi dalam posisi puasa, jadi ngisi KHT di Lamongan 2 itu nyetir sendiri dari Malang ke Lamongan PP sampai sana itu langsung ngisi ya, berhenti itu langsung berangkat lagi ke Malang ya. Alhamdulillah bijillah diberikan kesehatan sama Allah ya, tidak kurang apapun. Nah, itu konsumsi Dexqua. Ada lagi ya, terima kasih. Untuk Bapak Ibu bisa tanya secara langsung saja ya. Ya, tanya langsung di Zoom nanti biar kita langsung tahu. Silakan langsung ditanyakan saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sri Maryati. Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Begini, saya kebetulan alhamdulillah lagi hamil. Dari awal kehamilan itu sampai sekarang 5 bulan itu terus terang batuk dan pilek terus-terusan gitu ya. Terus herbalnya saya sudah minum sarkum, sari kurma, spirulina, EGM, propolis ya. Terus madu habat, ya hampir semuanya lah. Cuma mungkin ya kali ya yang kurang tepat. Nah, saya mau nanya dosis yang tepat tuh gimana Pak? Maksudnya umur 42, jadi biar cepat teratasi. Kayaknya capek banget, Bat. Terus Masya Allah. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, umur 42 sekali. Hamil masih Pak Ali. Ya. Nah, memang kondisi fisik otomatis ya, kondisi fisik. Dan juga biasanya yang bikin imun turun adalah kondisi pikiran. Jadi berhubungan dengan flu, pilek, ya, itu juga bisa disebabkan kenapa? Karena stres. Karena stres, mikir. Nah ini juga bisa daya tahan tubuhnya turun. Daya tahan turun, maka apa? Proses penyembuhannya jadi agak lambat. Ya, maka perlu digelontor nih herbalnya, gitu ya. Yang perlu digelontor untuk ibu hamil, maka boleh spirulina. Ya, spirulina bagus sekali. Mungkin nanti bisa konsumsinya dinaikin dosisnya langsung 4 kapsul sekali minum. Ya. Jadi pas buka 4 kapsul, nanti sebelum tidur 4 kapsul, pas sahur 4 kapsul spirulina. Ya, kalau sudah 5 bulan trimester kedua, boleh gamatnya tambahin biar nggak capek. Ya, gamatnya 2 buka, 2 sebelum tidur, 2 sahur. Tuh, ya, jadi 3 kali.
Nah, intinya kalau flu itu berarti dikuatkan di madu. Nah, boleh pakai es seraput atau boleh pakai madu SC, juga boleh pakai madu habat. Nah, dosisnya gimana? Jadi kalau buka pakai madu, nanti sebelum tarawih minum madu, setelah tarawih minum madu, sebelum tidur minum madu, begitu aja. Nanti sahur minum madu lagi. Perbanyakin agar apa? Agar daya tahan tubuhnya meningkat. Kemudian pastikan juga air putihnya cukup. Nah, biasanya air batuk ini juga pengaruh air putih. Jadi sebenarnya, tapi jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Obatnya batuk gitu. Ustaz Ali mau tahu nggak obat batuk apa? Jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Air putih yang banyak, hangat. Itu selesai batuknya insya Allah. Ya. Jadi kalau air putih kurang, batuk. Maka kalau puasa ya, susah kita kalau siangan. Mau minum nggak mungkin ya. Untuk ngilangin batuk juga nggak boleh minum, karena lagi puasa. Nah, maka apa? Perbanyak air putih, insya Allah begitu. Nah, tadi itu Bu ya. Jadi kuatkan imunnya. Kemudian juga jangan stres, jangan banyak pikiran. Ya. Relax saja, santai aja. Insya Allah nggak apa-apa. Ya. Jangan mikirin kehamilannya, insya Allah ya. Gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Baik ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta yang lain, bisa langsung ditanyakan, diaktifkan speakernya, tanyakan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Suar ini ya, monggo Bu Suar. Mau tanya, Tat, ini ada mitra saya tuh vertigo. Saya udah minum madu, mengkudu sama spirulina, gamat. Tapi sekarang tuh puasa masih dieng, pusing terus. Itu ibaratnya tambah apa ya, Tat? Oke, jadi sebelumnya kita harus pahami dulu apa penyebab vertigo. Ingat ya, kalau di Tibbun Nabawi kan yang diselesaikan adalah penyebabnya, bukan vertigonya. Tapi penyebab vertigo apa? Nah, vertigo itu bisa disebabkan pertama adanya infeksi di telinga tengah, bisa vertigo. Ya, kedua hipertensi, vertigo. Ketiga masalah di lambung, asam lambung tinggi, vertigo. Nah ini, kalau saya lihat tadi kan sudah dikasih Depsqua gitu ya, tapi tidak diselesaikan di lambung. Coba cek lambungnya, itu jangan-jangan lambungnya yang bermasalah, maka vertigonya naik. Berarti apa? Selesaikan dengan Magafit, atau yang paling ampuh kesukaannya Ustadz Ali, itu adalah minyak herbal sinergi diminum. Nah itu, jadi buka puasa pakai MHS, mau tidur minum MHS, sahur minum MHS, pas siang glegeane MHS. Itu yang paling nggak enak balik. 1 sendok ada. 1 sendok cukup. Oke, selesaikan lambungnya ya, insya Allah vertigonya selesai. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Monggo dilanjutkan Pak Puji Santoso. Monggo Pak Puji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali nih pagi ini bisa bergabung dengan Zoom yang sangat luar biasa. Ini ceritanya gini Ustaz, saya tuh seneng sambal tapi nggak berani konsumsi lombok karena kalau sudah kena lombok dikit aja perut itu rasanya panas. Ini gimana solusinya Ustaz? Terima kasih. Masya Allah, ini penderitaan seumur hidup gitu ya. senang sambal tapi nggak pakai lombok gitu. Iya, betul. Terus ya apa caranya? Iya. Ustadz Ali tahu karena dia punya warung, punya resto ya. Nah gini loh, Pak siapa tadi namanya Pak? Pak Puji dari Kediri. Pak Puji di mana Pak Puji tinggalnya? Kediri Ustaz. Oh Kediri, ya, ada tahu kuning di situ ya? Iya betul, itu gandengannya mesti lombok itu. Mesti. Nah, Pak Puji, jadi kalau Bapak pengen enak badannya, kemudian nggak mules juga perutnya, gitu ya, makan lombok. Nah, maka yang bagian ujung lomboknya jangan sampai makan ya. Ujung. Sampai gigit ujungnya atau sampai buang.
Oh Ya, gitu. ujungnya toh gigit terus dibuang. Ya, yang makan berikutnya. Ya, insya Allah. Yang bikin mulus itu yang ujungnya. Wah baru tahu Ustaz. Luar biasa. Ini rahasia Pak. Jadi tolong jangan diberitahukan ke orang lain. Khusus mitra ya. Terus mitranya apa Ustaz Ali aja ini saya kasih tahu. Iya. Ya itu kemudian minum minyak herba sinergi ya. Minum sinergi itu bagus sekali. Jadi mungkin tadi lambung sampean ada yang luka ya, ada yang luka, maka bisa minum MHS atau Magavit. Biasanya orang lebih simpel pengen cepet cespleng adalah minum minyak herbal sinergi. Itu Pak Uji dari Kediri. Siap, insya Allah. Makasih Ustaz. Oke, sami-sami. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang lain bisa bertanya kembali. Ada yang angkat tangan itu? Iya, ini. Oh ya, ini ada Switi Nilam Sari, monggo Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mitra yang itu kalau sulit menelan itu sebabnya apa ya? Putus-putus Bu, bisa diulang pertanyaannya Bu? Putus-putus Bu. Diulang. Ya, monggo diulang. Ada mitra yang mengeluhkan sulit menelan. Sulit menelan. Bilang tenggorokannya itu menyempit gitu. Jadi kalau makan menelan itu agak kerasa sakit. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Backgroundnya masih kerja, luar biasa, selamat kerja Ibu, Masya Allah. Sebagai ujung tombaknya orang Indonesia ya, supaya sehat semua. Maka susah nelan, ya. Cuman kan kadang-kadang kita tanya gitu, susah nelan gimana kalau nelan sakit, Masya Allah. Ya, bisa didiagnosa dulu gimana sebenarnya asam lambung tinggi. Asam lambung tinggi itu juga bisa menyebabkan banyaknya sariawan, ya sariawannya sampai ke tenggorokan, sehingga Pak susah untuk menelan. Mungkin Bu Sisti untuk air putih bisa nggak dinelan? Susah masih juga bisa, cuman untuk makanan agak kerasa sakit gitu. Kalau air putih nggak sakit ya? Enggak. Enggak atau agak? Minumnya air hangat deh gitu. Enggak kerasa sakit ya? Air masih. Oke. Baik, ya berarti ada bisa jadi pembengkakan kelenjar di tenggorokan ya. Maka untuk masalah itu bisa konsumsi Procumin propolis yang warna oranye yang masalah ya. Nah itu 2 kapsul ditaruh di bawah lidah, ya taruh di bawah lidah, biarkan dia mencair sendiri ya, biar pecah sendiri. Nah, nanti baru ditelan pelan-pelan. Itu insya Allah lakukan selama malam hari ya, kalau siang kan puasa ya, maka lakukan setiap 2 jam. Setiap 2 jam minum kapsul Procumin propolis tadi, ditaruh di bawah lidah, ya nanti dia pecah sendiri. Oke, itu dulu. Kemudian nanti boleh diselingi dengan MAS, tapi biasanya banyak yang bertentangan dengan MAS biasanya. Ya. Nah, tapi kalau Procumin insya Allah enak. Ya. Insya Allah itu Bu ya. Insya Allah semoga membantu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Sudah habis pertanyaan? Bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini tentang mitra yang usianya sekitar 42 tahun. Beliau setiap mendekati menstruasi atau haid itu sakit pada lengan gitu. Jadi kayak kesleo gitu, tapi bukan kesleo gitu. Jadi sepertinya lemas gitu. Jadi kalau dibuat ngangkat itu sakit gitu, harus diangkat pakai tangan yang satu. Itu kira-kira pakai herbalnya apa tuh ya? Terima kasih, Coach.
Siap, Bu. Bagi ibu-ibu yang mengalami masalah seperti itu, maka biasanya berhubungan juga dengan tensinya ya. Tensinya berapa, Bu? Sudah tahu nggak tensinya berapa? Tinggi atau rendah? Darahnya rendah. Nah, ya. Jadi itu pasti. Nah, maka apa? Sebelum memasuki masa haid, sebelum ya, nah, itu maka digelontor dengan spirulina dan sari kurma. Berarti kalau dengan kata-kata digelontor itu berarti bukan cuma minum 3 kali 2, bukan. 3 kali 4 atau 3 kali 5 kapsul sebelum haid. Ya. Dan saat haid teruskan. Maka nanti insya Allah dia tidak akan mengalami yang sakit tadi itu. Gitu, Bu. Ya, jadi spirulinanya langsung sekali minum 5 kapsul. 5 kapsul sekali minum, dan sari kurmanya misalkan sering ya. Jadi mungkin setiap 2 jam atau 2 jam atau sendok. Insya Allah. Nanti dia tidak akan sakit lagi. Gimana Bu Erni? Sudah jawabannya? Tadi yang dari Hongkong nggak pengen bertanya, jauh-jauh loh dari Hongkong. Iya, mungkin yang dari Hongkong ada Ibu. Ini sudah ada yang angkat tangan ini, Ustaz. Oh, ada ya. Bu Warnida Ahmad ini. Monggo Bu Warnida Ahmad bisa bertanya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya ada mitra, umurnya sudah 70 tahun. Hilang suaranya, Bu. Hilang suaranya ya? Ya, coba diulang. Oh iya. Begini Ustaz, saya ada mitra, beliau umurnya 70 tahun, tensinya 145, tapi beliau selama ini selalu mengkonsumsi. Beliau tidak minum amlodipin itu katanya tidak bisa tidur. Nah, baru mau saya ini, terus selama ini kemarin sebelum puasa beliau konsumsi gamat dan janatihot dan alhamdulillah baik-baik saja. Pas puasa ini beliau minum gamat sama janatihot, mulutnya pahit terus gitu dok. Dari sampai siang sampai malam itu katanya mulutnya pahit terus kalau minum janatihot itu. Solusinya apa gitu Ustaz? Demikian Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti asam lambung juga tinggi beliau ya. Maka tadi asam lambungnya naik, maka terasa pahit jadinya. Nah, maka usahakan berarti jangan minum yang janatihot dong. Ya. Jangan pakai yang cool aja boleh, atau diganti sementara untuk bulan Ramadan diganti dengan sari kurma. Gamatnya mantap boleh teruskan. Dan kalau umur 70, 145 itu sebenarnya bukan tinggi loh. Karena sesuai umurnya aja. Ya, maka kalau dia susah tidur bisa dengan mengkudu, boleh. Mengkudu dicampurkan di kopi 7 lemon. Mantap. Itu bagus sekali untuk biar dia deep sleeping gitu yang nyenyak gitu ya, yang berkualitas, insya Allah gitu. Jadi janatihot itu otomatis memang pengaruh ke lambung ya, karena dia panas gitu, Ibu ya. Jadi kalau yang tadi bapaknya tadi yang 70 tahun mungkin bisa diganti dengan janati yang full atau menggunakan sari kurma yang lebih baik. Gitu insya Allah ya, Bu siapa tadi? Bu Siti Nurwati ya. Mas Jaki masih di mute ya. Ya maaf. Oh ya, ini Bu Siti Nurwati monggo mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ini yang saya tanyakan. Saya itu ada keluhan di kaki. Maksudnya di kaki kiri itu agak gimana gitu, agak berat-berat dikit kayak gitu. Waktu itu saya cek ke puskesmas itu kolesterol, kadang kolesterol itu di atas 200 kayak gitu. Nah, setelah itu saya konsumsi zaitun, sampai puasa ini saya juga konsumsi zaitun. Nah, cuman kan daerah saya dingin.
Ya, saya itu mau konsumsi air putihnya itu mungkin yang kurang, apa itu pengaruh dari zaitunnya atau kurangnya air putih, itu yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua itu ada mitra kemarin tanyanya itu, Bu, ini untuk apa supaya awet dalam puasa ini, supaya awet kenyang itu pakai susu apa, kayak gitu. Tuh, yang kedua, yang ketiga pertanyaannya itu ada mitra yang katanya itu kena liver kayak gitu. Kalau malam itu terasa panas, apa namanya, drodok itu apa, demam. Nah, demam kalau malam itu demam, tapi kalau siang itu tidak. Itu mungkin kalau dari apa HNI itu diikhtiarkan dengan produk apa tadi. Itu pertanyaan saya ada 3 itu tadi. Nyuwun solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah ya. Langsung 3 ya pertanyaannya. Ngeri sekali ya. Sekalian daripada timbangin kok mimpi malah nggak bisa takon ya. Ya, tadi yang pertama kaki sakit ya, kemudian dicek ternyata kolesterol sudah lumayan di atas 200 ya. Kemudian konsumsi zaitun. Nah, karena di daerah dingin minum air putihnya agak kurang. Daerah mana Ibu tinggalnya? Di Bandar. Di Bandar Pacitan. Bandar Pacitan. Oh, dingin sana Bu ya? Iya, dingin sekali ini tempatnya, itu daerah pegunungan kayak gitu. Masya Allah. Maka bisa konsumsi air putih hangat. Ya, air putih hangat kan bagus tuh Bu. Yaitu. Kemudian tadi kalau kaki tadi masih belum enak, bisa dibekam di bagian kakinya Bu. Ya, bagian titik sunnah di punggung juga boleh, ditambah dengan titik di bagian betis dan di paha, insya Allah gitu ya, untuk bekamnya supaya apa, lebih cepat. Nanti bisa itu kalau khawatir berbekam di siang hari lemes ya, boleh berbekamnya saat berbuka puasa. Gitu. Ya. Tapi untuk ini daerah saya itu untuk apa namanya, orang yang mau bekam kayak gitu tuh masih kesulitan, masih jauh gitu loh, Mas, tempatnya itu di mana kayak gitu. Mas. Ya berarti harus ada yang belajar Bu. Hanya laki-laki itu. Oh ya, nanti bisa belajar sama Bu Hansi, biar dilatih sama Bu Hansi, biar perempuan bisa bekam. Minimal itu, kemudian kalau belum ada tambahkan diet squat ya, biar lebih cepat Bu. Insya Allah diet squat bagus sekali untuk ini. Kemudian buah-buahnya bisa konsumsi alpukat. Alpukat itu kolesterol yang baik. Jadi kolesterol yang jahat akan dilawan dengan kolesterol yang baik menggunakan alpukat. Gitu. Jadi, tapi alpukatnya jangan dikasih sirup. Ya, alpukat dikasih sirup, dikasih gula, ya rusak jadinya masalah. Ya, alpukatnya hanya alpukat kok gitu ya, Tat? Boleh dikasih sari kurma, boleh kasih es dapet, boleh kasih madu, boleh, gitu ya. Okay. Ya, gitu. Kemudian tadi ada mitranya, saya loncat yang nomor 3 karena masalah liver ya. Kalau malam dingin, kalau siang biasa. Ya memang karena suhu tubuh suhu udara ya. Suhu udara di siang hari kan panas Bu. Jadi tidak terasa kalau sebenarnya dia demam. Ya, maka waktu malam hari biasanya maghrib itu sudah mulai terasa dia badannya panas karena suhu udara juga sudah mulai dingin. Nah, untuk liver maka selesaikan dengan antografis dan madu es jaga. Ya, antografis plus jaga atau ditambahkan lagi dengan N-green. Insyaallah 3 herbal. Itu insyaallah. Yang kedua tadi apa Bu? Saya lupa yang kedua mana. Untuk apa susu yang bisa biarnya puasanya tidak sampai lapar gitu loh. Nggih. Masyaallah. Ya, kalau susu ya pasti susu kambing pasti ya. Kemudian ditambahkan dengan gamat, ditambah dengan spirulina. Nah, kalau yang biasa puasa atau sahur dengan spirulina itu udah kenyang, bukan satu spirulina itu sama dengan 5 atau 6 mangkok ya sayur satu spirulina.
Maka kalau minumnya spirulina langsung misalnya 5 kapsul spirulina itu bikin kenyang. Atau nanti kalau pengen tetap kenyang maka konsumsi kelosin. Kelosin itu bikin kenyang. Biar awet kenyang maksudnya, Tat. Iya, biar awet kenyang. Biar tidak cepat tapi awet. Awet. Ya, insya Allah kelosin itu bagi teman-teman yang pengen diet bisa konsumsi kelosin, ya, karena awet kenyangnya. Oh, gitu. Ya. Kalau ini boleh dibagi-bagi, bukan rahasia ya. Nggih, matur suwun sangat. Oke, sami-sami. Bandar Pak Citan. Ini ada lagi yang angkat tangan, Ibu Robiatul Adawiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riasahan. Ini Putus suaranya. Mohon maaf suaranya putus-putus Bu. Bisa diulang ya? Sakit pembengkakan. Bu Robiah, bisa ini diulang ya? ada permasalahan di kaki. Ya, Ustaz? Udah? Bisa Ustaz? diulang Bu. Diulang. Bisa diulang. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini permasalahan saya di kaki, sebelah kaki itu kalau kita sholat tasyahud itu dilipat itu nggak bisa tahan lama, sakit banget gitu kan. Kemudian di atas betis itu pas di bawah lutut itu ada pembengkakan Ustaz. Ada bengkak dan bengkaknya itu lumayan sakit juga lah Ustaz gitu. Jadi kalau dia dilipat itu sholat untuk tasyahud itu sakit banget lah untuk yang dibengkak itu. Kemudian yang kedua, itu ada mitra yang usianya masih 30-an, tetapi haidnya cuma sedikit dan tidak teratur, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Yeah. Terima kasih, Ibu. Dari mana tadi, Bu? Asahan, Ustaz. Asahan. Masya Allah. Pulau Andalas, Sumatera Utara. Masya Allah. Oke. Masalah tadi ya, kaki ini pasti banyak dialami sama ibu-ibu yang senior, yang sudah senior ya. Kita tidak boleh ngomong tua di sini Bu, karena nggak ada yang tua, tapi senior dan junior di sini. Nah, maka solusinya ada di gamat kapsul. Mungkin Ibu sudah konsumsi gamat ya, ya. Cuman dosisnya, ingat ya. Jadi kalau di herbal itu kalau belum bereaksi atau belum ada hasilnya yang signifikan, maka tingkatkan dosisnya. Boleh nanti misalnya langsung minum 3 atau 4 kapsul sekali minum. Jadi nanti buka puasa 3 atau 4 kapsul. Bu? Ya Ustaz. Itu kalau saya konsumsi gamat itu tulang tengkuk saya itu sering tegang Ustaz. Sudah pernah sih konsumsi pagi 3, sore 3 itu gamatnya. Tapi kalau saya rutinkan itu tengkuk saya tegang, Ustaz. Oke, kakinya enak, tengkuk tegang gitu ya. Oke, masalah. Berarti ada alergi sama laut ya. Selain gamat lah, Ustaz. Boleh. Ada dia ini selain gamat ya. Sudah saya bahas juga di YouTube saya terbaru tentang centella. Nah, ada namanya centella. Tahu centella, Bu? Tahu, insya Allah puasa ini dirutinkan centella. Jadi itu juga bagus untuk tulang. Jadi nanti selain tehnya teh centella, kapsulnya juga kapsul centella ya, pegagan ya. Jadi Ibu konsumsi pegagan dan juga konsumsi teh centella untuk teman-teman yang alergi dengan gamat, itu menggunakan itu. Itu bagus juga untuk tulang. Ya. Kalau memang centellanya kurang nendang atau pas lagi kosong, bisa pakai kelosin. Kelosin juga itu bagus sekali. Bahkan kalsiumnya lebih tinggi daripada gamat. Kelosinnya ya itu. Kelosin lebih tinggi ya. Itunya. Jadi mantap sekali untuk pengganti gamat itu kelosin atau pegagan. Kalsiumnya lebih tinggi dan kelosin daripada gamat. Jadi teman-teman yang di laut
itu biasa pakai gamat. Teman-teman yang di gunung pakainya kelor atau kelosin dan pegagan. Itu ya Bu ya. Jadi yang kedua apa? Oh, yang haid ya. Iya. Berarti imbalans hormon ya. Hormon tidak seimbang, maka bisa kasih konsumsi harumi, kemudian dia spirulina, tadi Bu ya, harumi, spirulina, dan pastikan bahwa HB-nya juga bagus, artinya dia konsumsi sari kurma. Ada 3 herbal, sari kurma, spirulina, harumi. Insyaallah. Cukup, Bu. Mustika daerah nggak boleh ya, Ustaz? Gadis apa enggak gadis? Udah bersuami, Ustaz. Udah ada 3. Oh, boleh lah kalau sampai digurah. Tapi intinya di 3 herbal tadi. Intinya di 3 herbal tadi. Kalau mustika daerah itu tambahan. Iya. Iya, Ustaz. Oke. Jangan lupa nanti kunjungi channel YouTube Kasih, Ustaz. ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Iya, Ustaz. Mungkin ini yang dari Hong Kong, Bu Umayyah mau bertanya atau tidak? Bu Umayyah dari Hong Kong, jauh-jauh dari Hong Kong. Mungkin ya. Ikete piro iki Hong Kong. Ya, kita berikan kesempatan. Bu Umayyah. Next. Ya, sepertinya tidak ya. Ini ada pertanyaan ini. Ini satu kali pertanyaan lagi ya. Ini karena sudah jam 8. Jadi kita buka satu pertanyaan lagi dari ini Bu Dwi P. Nah, ini insya pertanyaan terakhir ya. Nanti yang lainnya bisa ditanyakan di lain waktu atau pertemuan selanjutnya. Monggo Bu Dwi. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ini Ustaz, untuk pertanyaannya sebetulnya sedikit saja. Untuk minum madu sama zaitun itu sebetulnya sebaiknya yang diminum yang apa terlebih dulu gitu Ustaz. Yang kedua, kalau zaitun sebetulnya yang paling tepat itu kan kalau dulu pernah disarankan sebaiknya sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Tapi kok beberapa waktu yang lalu juga ada yang menyarankan sebaiknya kalau zaitun itu jangan dulu. Jadi nanti bisa menyebabkan badannya lemas gitu. Jadi sebaiknya zaitun itu belakangan. Itu yang paling tepat gimana itu Ustaz? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semuanya tepat tuh ya. Yang tepat tuh yang nggak minum zaitun. Jadi yang mana dulu nih diminum, zaitunnya atau madunya? Ya. Kalau orang-orang yang biasa minum zaitun, tentunya langsung zaitun dulu nggak masalah, nggak pakai madu. Tapi biasanya teman-teman ya untuk mengatasinya caranya adalah madunya. Terdengar? Enggak terdengar, iya. Cek. Gimana? Terdengar? Ya, sudah. Oh ya. Kabel. Nah, gini Bu, kalau bagi teman-teman yang sudah biasa minum zaitun ya, itu biasanya zaitun langsung nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum biasa minum zaitun, maka boleh madu dulu, ya, taruh di sendok. Langsung dimasukkan ke mulut, tapi jangan langsung dihabiskan, ya. Baru masukin minum zaitunnya. Jadi minum zaitunnya masih ada rasa madunya. Jadi artinya apa? Diminum madu dulu boleh, diminum zaitun juga dulu boleh. Yang penting adalah dalam posisi perutnya kosong. Kalau dalam perut kosong artinya apa? Untuk terapi. Kalau masih sudah tidak kosong adalah untuk nutrisi. Jadi tadi mau diminum sebelum makan atau sesudah makan nggak apa-apa. Kalau sebelum makan untuk terapi, sesudah makan adalah untuk nutrisi. Itu ya. Jadi terserah nih, bebas saja. Itu ya. Jadi jangan yang penting adalah minum zaitunnya. Itu yang betul. Ya. Iya. Baik, Ustaz, makasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya Ustaz Budi.
Sepertinya waktunya sudah selesai. Ya, alhamdulillah peserta hari ini sempat mencapai 193 dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan dari Hong Kong dan Taiwan juga. Kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan barokah di dunia dan akhirat. Ya, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah Selasa depan akan ada materi tentang bisnis di Zoom ini juga. Kami juga ingatkan bahwasanya insya Allah pada hari Ahad tanggal 22 Mei 2022 akan ada KHT spesial bersama Umi Sabil di kota Bojonegoro. Silakan diorder tiketnya mulai sekarang karena peserta terbatas hanya 300 tiket saja. Jadi silahkan diorder mumpung masih tiketnya itu ya, masih murah. Ya. Dan nanti kita akan juga share untuk rekaman pada acara hari ini. Dan juga perlu diketahui sebelum doa. Ya, perlu diketahui juga bahwasanya setiap Kamis nanti ada materi tentang herbalis ya. Setiap Kamis ada materi tentang herbalis, Selasa nanti ada materi tentang bisnis HNI. Jadi jika ada pertanyaan yang belum terjawab hari ini, insya Allah bisa ditanyakan di hari Kamis depan. Ya, itu informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas semua partisipasi dan kehadirannya. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bermanfaat. Mas juga untuk Ustadz Budi ya. Ya, kita tutup. Mungkin cukup sekian untuk Zoom pada pagi hari ini. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup Zoom pada pagi hari dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya. Oke, assalamualaikum. Izin live. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ali Mustafa, Pak Budi, terima kasih. Ya, sama Bu. Iya, saya baru pulang dari sini. Saya pagi-pagi. Iya. Makasih Bu Eka. Iya, Pak Ali. Kasih dia. Jazakallahu khairan.